Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik juga ya. PBB akan temui PDP tawarkan Yusril jadi cawapres Puan. Ya, bagi demokrasi kita sah-sah aja. Siapa sih si Yusril itu begitu kan? Coba saya tanya, siapa Yusril itu? Kok tiba-tiba muncul saat pilpres begitu? Dulu kemana begitu kan? Ya. Jadi wajarlah sebagai demokrasi kita harus hargai itu. Tapi perlu diingat popularitasnya ya dan prestasinya Pak Yusril apa begitu kan ya? Apakah DPP dia punya kapasitas besar ya? Ya kalau hal itu bisa jadi begitu kan. Tetapi apakah PBB sudah masuk di parlemen begitu kan? Atau suaranya bisa nyongsep atau apa begitu kan? Itu kan yang menjadi catatan penting bagi kita begitu. Ya, secara demokrasi sah-sah aja, tapi saya tertawa begitu kan ya. PBB akan temui PDP tawarkan Yusril jadi cawapres Puan. Ya, pasti Mbak Puan dan Ibu Megawati tertawa di situ begitu kan ya. Wallahu alam ya. Politik kita bisa cair bisa tidak begitu ya. Kalau memang tidak punya turunnya misalnya tidak jadi cawapres Puan, ya setidaknya menjadi penasehat hukum Mbak Puan begitu kan di pemilihan atau di pemenangan Pilpres di 2024 kan bisa jadi seperti itu begitu. Dari cawapres turun ke penasehat ya, terus kemudian tim pemenangan dan sebagainya ya bisa jadi seperti itu. Tapi mari kita baca seperti ini komentar. Ini komentar-komentar netizen. PBB akan temui PDIP tawarkan Yusril jadi cawapres Puan. Sebaiknya Eko Kuntadi yang jadi cawapres karena selama ini sudah sangat getol membela kubu pemerintahan. Saya yakin jika dia maju itu akan fenomenal. Suaranya diraih bisa disapu bersih, bahkan lebih banyak dari suara pemilih. Ya, kena tamparan keras dari netizen begitu apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Weh, keren ya, Mbak Sumi dan PNI bersatu ya. Meski saya tahu apakah Muhammad Nasir setuju atau tidak dengan ide itu. Ya, kepasti Anies Baswedan kan begitu kan, walaupun itu pada hakikatnya HMI di situ begitu ya. Seriusan ini beneran udah finalti ya. Puan baca pres dari PDP. Siap-siap jumlah parlemen merosot drastis. Oke, bagus ini. Wih, mantap kalau Puan jadi cawapres. Ana dukung. Walah, min. Ini maksudnya merayu Megawati. Akar rumput beda. Saya pemikiran Yusril. Semakin banyak calon presiden RI, semakin baik pula negara ini. Rakyat Indonesia punya pilihan siapa yang terbaik, itulah pemenang di 2024. Ya, 4 calon kan sudah selesai sebenarnya, sudah cukup sebenarnya. Ngapain kita harus 5 calon begitu kan ya? Deh pengen lihat sih, gue yakin bakal dilepeh ya partai Guram yang gak ada wakil di DPR gitu loh. Ini banyak sekali apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter ya. Ide bagus, dukung ini. Pak Yusril Mahfud ya, Pak Yusril Mahendra ya, bagus sebagai cendekiawan. Namun yang kurang matang perhitungan sebagai politisi. Berkali-kali salah pilih posisi sehingga partainya ikut terguras. Belajarlah. Ya karena pada akhirnya apa begitu kan ya, Pak PBB sudah nyongsep tidak masuk di parlemen. Ya seharusnya Pak Yusril itu fokus di PBB ya, mendukung bagaimana caranya bisa lolos di situ begitu. Kok masih keluar-keluar seperti itu untuk ingin menjadi wakilnya PDIP ya, sah-sah aja sebenarnya begitu. Tapi Ibu Megawati pasti ketawa gitu ya. Ini oportunis yang tidak bisa ukur kekuatan partainya. Bagaimana cawapres harus bisa bawa masa pendukung yang signifikan? Kalau bilangnya 0, maka mesti tahu diri dan PDIP punya hitungan bahwa dihadapi adalah capres yang kualitasnya super Anies Baswedan. Itu CNN itu AS PBB maju plus apa ini ya. Banyak sekali komentar-komentar netizen begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya inilah yang namanya kebebasan berdemokrasi. Ya sah-sah aja begitu ya. Pak Yusril mengatakan apa aja begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya PBB akan temui PDP tawarkan Yusril jadi cawapres Puan. Wah, Ibu Megawati pasti tertawa begitu kan ya. Partai Bulan Bintang PBB akan menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat untuk membahas koalisi maju pemilu di 2024. Sekretaris Jenderal PBB Afriansah Ferinor mengatakan salah satu poin pertemuan adalah mengusulkan nama Ketua Umum PBB Yusril Ihsan Mahendra sebagai calon wakil presiden.
Bahkan ya komunikasi ini ya kita lakukan karena kita menyadari bahwa kami siap menyerahkan ketua umum sebagai cawapres dari PDIP, kata Ferry saat ditemui oleh CNN. Bahkan ya Ferry meyakini bahwa layak menjadi cawapres karena pengalaman dan kemampuan, apalagi Yusril telah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk maju di Pilpres 2024. Karena pada hakikatnya Pak Presiden sendiri ya copras-capres sana sini begitu, mengendorse Pak Yusril, mengendorse Prabowo, mengendorse Pak Ganjar dan sebagainya, apalagi Pak Erick Thohir, ada Pak Sandi, terus kemudian ada Pak Erlangga di situ begitu kan. Di mana ya sebagai seorang independen kepala negara kita harus independen begitu kan. Ya, cuma Anies Baswedan yang anak ditirikan, padahal itu adalah anak bangsa kita sendiri begitu ya. Dia mengaku tak mempermasalahkan siapa calon presiden yang akan diusung PDIP. Ya, Ferry berkata Yusril bisa diduetkan dengan kader-kader terbaik PDIP seperti Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Dan bahkan bisa saja Puan Yusril, bisa saja Ganjar Yusril. Kalau PDIP kan tunggu instruksi Ibu Mega, kami siap saja. Berpasangan dengan Mas Ganjar, oke. Berpasangan dengan Mbak Puan, oke, ujarnya. Saya tertawa melihat si Yusril. Tetapi politik bisa dinamis, bisa cair-cair aja begitu kan. Tapi melihat realitas kita, PDIP tidak mungkin begitu kan ya. Karena yang dihadapi adalah Anies Baswedan, AHY, Prabowo dan sebagainya begitu kan. Ya mungkin saja dia wakilnya Prabowo, kan begitu logika kita begitu. Lantas bagaimana dengan KIB? KIB bisa jadi bubar karena partai P3 sudah masuk ke partai PDIP, kan begitu logika kita begitu ya. Strategi dari PDIP bagaimana KIB itu bubar dulu, baru kita berkoalisi wakilnya dengan Pak Prabowo. Ya, Muhaimin bisa ikut di situ begitu. Apa yang terjadi selama ini ya? Kalau memang dua calon ya, perlawannya adalah Pak Prabowo dengan Puan, Anies Baswedan dengan AHY, maka Anies AHY ya dihabisi ya dengan beberapa partai di situ begitu kan. Ya bisa jadi dengan 3 partai saja begitu kan ya. Ya bisa jadi wallahualam karena politik kita dinamis begitu ya. Ini bahkan ya Ferry mengatakan PBB pun tak masalah bila Yusril tak dapat kursi cawapres sama sekali. Mereka tetap akan berkoalisi dengan PDIP karena merasa punya tujuan yang sama dalam bernegara. Dia berkata pertemuan PDIP dengan PBB akan dilakukan pada Maret 2023. Namun tanggal pasti masih menunggu ya keluangan waktu Ibu Mega. Bahkan sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengakui kedekatan partainya dengan PBB. Hasto menyebutkan kedua partai telah lama menjalin kerjasama. Bahkan ia pun mengungkit ya Yusril Ihsan Mahendra sendiri merupakan menteri saat Megawati menjabat sebagai presiden. Meski demikian Hasto mengingatkan bahwa kerjasama kedua partai ini belum sampai pembahasan soal capres-cawapres. Wah. Ya inilah politik, bisa cair bisa tidak begitu. Dulu menjadi kawan, besok menjadi lawan. Kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ya atas dukungan Pak Yusril itu ya Yusril berterima kasih dengan ucapan Pak Jokowi yang mengatakan Pak Yusril juga layak menjadi calon presiden begitu ya. Apalagi si Hasto begitu kan ya. Inilah komentar-komentar analisis dari saya. Tetapi perlu diingat bahwa apa prestasi seorang Yusril ya, apa prestasi dalam kancah politik itu begitu kan ya, itu yang menjadi pertanyaan begitu. Sah saja ya Puan Maharani menjadi wakilnya Anies, menjadi wakilnya Pak Yusril atau Pak Yusril menjadi wakilnya sah-sah aja. Tapi perlu diingat ya, tahu dirilah begitu kan ya, partai 0, lalu kemudian ingin di situ ya wallahualam. Tetapi akankah Ibu Megawati mau atau ini tertawa begitu kan, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.